menjelaskan apa itu zakat perusahaan atau zakat saham dan juga apa itu obligasi. Nah, yang pertama, apa sih itu zakat saham? Nah, tentu dari zakat saham ini yang perlu kita pahami dulu apa sih itu zakat. Jadi, menurut istilah, zakat itu berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Sedangkan saham itu adalah kertas yang mempresentasikan hak pemiliknya dalam pemilikan sebagian dari perusahaan dan memberikannya hak untuk ikut serta dalam mengatur perusahaan, baik dengan jalan saham atau dengan jalan komisaris. Jadi menurut Abdul Rahman Isa, tidak semua saham itu dizakati. Apabila saham-saham itu berkaitan dengan perusahaan atau perseroan yang menangani langsung perdagangan untuk diperdagangkan, maka wajib dizakati. Tetapi perusahaan atau perseroan yang tidak menangani langsung perdagangan atau tidak memproduksi barang untuk diperdagangkan seperti perusahaan bus, angkutan umum, penerbangan, pelayaran, perhotelan, di mana nilai-nilai saham itu terletak pada pabrik-pabrik mesin, maka pemegang saham tidak wajib menzakati sahamnya. Next yaitu obligasi. Apa sih itu obligasi? Jadi obligasi itu adalah suatu surat berharga atau efek berjangka waktu menengah dan panjang yang merupakan bukti pengakuan utang dari penerbit dan dapat diperjualbelikan. Pembeli atau lazim disebut pemodal atau investor obligasi merupakan kreditor yang memberi pinjaman sebesar nilai nominal kepada debitur atau penerbit dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang apa sih itu zakat saham dan juga apa sih itu obligasi. Nah, adapun dalil tentang zakat saham dan obligasi terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhirihi illa an tughmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Adapun nisab zakat saham dan obligasi, yaitu yang pertama, untuk dapat menghitung zakat saham atau obligasi yang harus dikeluarkan, kita harus mengetahui batas nisabnya terlebih dahulu. Nisab zakat saham dan obligasi nilainya sama dengan nisab zakat mal, yakni setara dengan 85 gram emas dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Dan ada pula zakat saham dan obligasi biasanya dilakukan setiap akhir tahun. Saham yang hendak dikeluarkan zakatnya akan dinilai menurut harga bursa saham atau pasar, bukan berdasarkan harga pada saat membelinya. Sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan tujuan dari zakat perusahaan, zakat saham, dan obligasi. Adapun manfaat dari zakat perusahaan, saham, dan obligasi itu, yang pertama, membersihkan harta serta membersihkan hati manusia itu sendiri. Yang kedua, sarana pengendalian diri. Yang ketiga, membuat pengelolaan uang menjadi lebih baik. Yang keempat, mengurangi pajak penghasilan. Dan yang terakhir yakni menghadirkan keadilan sosial. Dan adapun tujuan zakat perusahaan, saham, dan obligasi itu yakni membersihkan harta dan hati dalam ajaran agama Islam. Dijelaskan
bahwa membayar zakat termasuk zakat penghasilan merupakan salah satu upaya dalam membersihkan harta. Pasalnya diketahui juga melalui ajaran agama Islam bahwa di setiap harta yang dimiliki itu terdapat hak-hak orang lain di dalamnya. Baik, sekian penyampaian manfaat dan tujuan dari zakat perusahaan, saham dan obligasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah zakat saham dan obligasi. Secara terperinci, hikmah dari zakat saham dan obligasi adalah menyucikan jiwa manusia dari sifat keji, kikir, pelit, rakus, dan tamak. Zakat bisa membersihkan dan menyucikan orang yang menunaikannya, karena zakat membersihkan akhlaknya dan menyucikan serta membersihkan jiwanya dari rasa bakhil dan berbagai akhlak tercela lainnya. Baik, sekian dari materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.